Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus bagi Bapak Ibu tenaga honorer calon peserta seleksi P3K 2023. Berikut akan saya sampaikan dua informasi terbaru dari BKN untuk seleksi P3K tahun 2023 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di hari ini Bapak Ibu sekalian, sebagai persiapan untuk pelaksanaan seleksi P3K 2023 ini, BKN melakukan siaran pers, ini tepatnya di 4 Agustus 2023, disebutkan P3K jadi prioritas kebutuhan seleksi CASN 2023. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sebesar 28.903 dari total formasi. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, untuk seleksi CASN tahun ini, PLT Kepala BKN Pak Haryomo Dwi Putranto menyampaikan mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai, juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan formasi tahun 2022 dengan rata-rata kelulusan, yakni persentase kelulusan P3K guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan P3K tenaga kesehatan sebesar 78,6%. Ini adalah data BKN tanggal 3 Agustus. Sementara untuk P3K teknis formasi tahun 2022, PLT Kepala BKN menyebutkan persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. Tetapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang diterapkan Kemenpan RB melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperhitungkan persentase kelulusan P3K teknis bisa mencapai 69%. Terangnya dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 di Kamis semalam. Nah, sebenarnya dari siaran pers ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian bahwa BKN juga sudah akan mengadakan terkait dengan tindak lanjut Kemenpan nomor 571 tahun 2023 reformulasi untuk tenaga teknis. Jadi begitu ada petunjuk dari Menpan, maka sekarang BKN sedang menggodok ini untuk perangkingan siapa saja peserta P3K teknis yang akan menduduki peringkat untuk mengisi formasi. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini adalah persiapan seleksi CASN 2023. BKN tambahkan informasi jabatan di portal SSCASN. Jadi nanti akan ada menu baru di SSCASN ya. Sebagai Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional, Badan Kepegawaian Negara menyiapkan fitur tambahan dalam portal SSCASN, yakni berupa penambahan detail informasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN 2023. Menu informasi jabatan yang bisa dilamar akan memuat keterangan terperinci mulai dari uraian tugas, kelas jabatan, penghasilan yang diterima sampai dengan jenjang jabatan. PLT Kepala BKN Pak Haryomo menyampaikan penambahan keterangan informasi jabatan bagi pelamar ini untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan atau penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamar. Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu, BKN akan menyediakan keterangan rincian formasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar terangnya. Terhitung selama pelaksanaan seleksi P3K 2022, Pak Haryomo menyebutkan bahwa terdata sebanyak 1.921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan. Dan alasan karena ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Lokasi penempatan juga menjadi alasan pengunduran ini. Untuk itu, menurutnya, pelamar diminta mempertimbangkan betul sebelum melakukan pendaftaran, baik dari aspek jabatan, lokasi, sampai dengan penghasilan
9. Dengan adanya menu informasi jabatan ini, pelamar seleksi CASN 2023 akan dipermudah untuk mencari tahu mengenai rincian formasi yang akan dilamar. Jelang pembukaan seleksi CASN 2023 yang dijadwalkan pada September mendatang, Pak Haryono juga mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk memperhatikan dengan lebih detail tahapan seleksi administrasi agar jangan sampai ada pelamar yang dirugikan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian dua informasi terbaru dari BKN. Yang pertama tadi adalah siaran pers terkait dengan fokus untuk seleksi tahun ini adalah P3K dan juga untuk persiapan reformulasi tindak lanjut Kepmen nomor 571 bagi tenaga teknis ya. Lalu yang kedua adalah menu baru di tampilan SSCSN. Barangkali ini informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.